Halo sobatku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk memperbaiki televisi SAT-nya dengan ukuran 21 in SAT slim. Ini kata yang punya TV itu untuk gambarnya bergeser ya. Tapi coba kita lihat saja dulu, kita coba untuk hidupkan seperti apa. Oh, mungkin ini yang dimaksud ya. Sepertinya untuk problem seperti ini itu ada yang error ya pada programnya ya. Bisa juga dikarenakan oleh tombol-tombolnya, tombol panel di depan ini yang sudah rusak ya. Oke, coba sekarang kita coba buka dulu untuk casing bagian belakang di sini. Kita lihat mesinnya seperti apa. Oke sobatku, sekarang untuk casingnya sudah terbuka dan kita akan lihat untuk mesinnya. Kita cek dulu, kita cabut, kita lepaskan ya. Nah, di sini seperti yang sudah sering saya lakukan adalah untuk langkah pertama saya cek dulu untuk bagian fisik, kelihatan mencurigakan atau ada yang melembung atau terbakar. Nah, sebelum kita lanjutkan ke videonya ya, ini saya ingatkan buat sobat-sobatku yang belum bergabung, silahkan untuk subscribe dulu ya, supaya channel ini bisa berkembang. Di like juga buat sobatku yang suka dengan video ini. Di sini untuk blok IC tempel atau ada beberapa bagian solderan yang terlihat agak retak-retak di sini ya. Nanti kita coba untuk solder ulang. Blok power supply juga ada yang kelihatan agak retak, kita
solder ulang sekalian. Supaya nanti kedepannya tidak menimbulkan masalah yang berikutnya ya. Jadi usahakan buat teman-temanku ya, lebih teliti untuk memperbaiki sebuah mesin TV ya. Sekarang kita coba untuk solder ulang dulu ya. Ini saya mulai dengan bagian power supply-nya. Yang sekiranya terlihat agak retak, sekalian saja disolder ulang supaya nanti tidak menimbulkan masalah berikutnya ya. Kalau kita bisa memberikan servisan yang terbaik, insya Allah nanti untuk pelanggan-pelanggan kita itu pasti saya yakin akan kembali lagi kepada kita ya, ketika mempunyai sebuah problem pada peralatan elektroniknya. Yang setuju langsung like saja, nah, sebagai tanda sobatku support. Sambil kita nunggu solderan ulang, boleh disiapkan untuk kopinya yang suka ngopi ya. Nah, kalau saya hobi, oke, dirasa solder ulangnya sudah cukup. Sekarang tanpa pikir panjang, untuk menghemat waktu, saya akan langsung mengganti untuk tombol-tombol panelnya di sini, karena saya juga mencurigai untuk tombol-tombol panelnya itu ada yang error ya. Saya akan langsung menggantinya saja. Untuk mesin ini sepertinya itu memang belum pernah dibuka ya, belum pernah diservis sejak masih baru.
soalnya di sini belum ada bekas-bekas solderan yang baru. Sebentar saya akan ambilkan dulu untuk pengganti tombol panelnya. Oke, di sini saya sudah mendapatkannya sebanyak 5 buah ya. Untuk tombol panelnya, nah di sini yang asli itu kakinya ada 2 buah ya. Nah di sini untuk penggantinya, walaupun tidak sama persis, tapi di sini yang penting untuk kakinya itu sama ya. Oke, penyolderan sudah selesai. Sekarang kita rapikan dulu. Jangan lupa dibersihkan ya, supaya tidak ada sisa-sisa denal yang menempel ya. Oke, sudah selesai. Sekarang waktunya kita untuk mencobanya. Oke, kita kembalikan dulu mesinnya ke tempat semula.
Oke, sekarang kita akan mencobanya. Colokkan dulu untuk kabel AC nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh oke, di situ sudah nyala ya. Tadi lupa tidak mematikan untuk tombol power ya. Nah itu sudah kelihatan. Ada yang lupa tadi saya belum kasih tahu ya, kalau saat mencoba pertama tadi itu menggunakan remote itu tidak bisa berfungsi ya. Tadi saya coba untuk pindah-pindah menggunakan remote itu tidak berfungsi ya, karena pada programnya itu ada yang error ya. Untuk penyebabnya itu adalah sebuah tombol panel ya, tombol panel yang bagian depan ini itu kalau ada yang rusak itu biasanya, kalau rusaknya lebih dari 2 misalnya 3 atau 4 itu biasanya bisa mengakibatkan error ya, sehingga ketika ditekan-tekan pada tombolnya itu tidak berfungsi dengan normal. Kemudian ketika kita menggunakan tombol, maksudnya menggunakan remote ya, kita gunakan remote-nya juga tidak berfungsi ya, untuk remote-nya. Nah sekarang coba saya pakai remote-nya. Nah di sini sudah bisa berfungsi ya untuk remote-nya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Sekarang coba saya masukkan untuk gambarnya ya. Nah, di situ sudah kelihatan ya. Untuk gambarnya sudah bisa terlihat. Kemudian untuk angkanya itu sudah tidak error lagi. Nah, sudah bisa dilihat. Coba kita tekan pada tombolnya. Tombol volume. Di situ sudah bisa berfungsi untuk tombolnya. Nah, untuk tombol menu juga sudah bisa berfungsi dengan normal, sudah kembali kepada tempatnya masing-masing ya.
Oke, saya matikan. Jadi seperti itu ya, mungkin dari teman-teman ada yang pernah mengalami ya, atau pernah menemui sebuah problem yang sama seperti ini ya, tapi mungkin ada yang untuk penanganannya itu bisa berbeda ya. Kalau untuk TV ini tadi itu yang bermasalah pada tombol panelnya ya. Mungkin dari teman-teman yang sudah pernah menemui problem seperti ini itu belum tentu sama juga dari panelnya, mungkin dari IC programnya itu juga bisa. Tapi yang sering terjadi ini saya menemui adalah pada tombol panel. Jadi untuk mengganti tombol panel ini saya langsung ganti semuanya ya, tidak cuma mengganti satu atau dua, tapi langsung diganti semuanya ya, biar nanti tidak menimbulkan masalah lagi untuk tombol yang lainnya ya. Oke, sampai di sini dulu saja untuk videonya ya. Semoga bisa bermanfaat, bisa diambil untuk pengetahuannya buat teman-temanku semuanya, terutama untuk teman-temanku yang baru belajar atau belum lama belajar servis elektronik ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.